Halo, semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, dan keberkahan dalam beraktivitas. Baik, kita akan berbicara tentang pertemuan ketiga atau mata kuliah kita yang berkenaan kewirausahaan, yaitu mengenal jenis izin usaha mikro, mikro kecil, tentang apa itu PRT, halal, dan lain sebagainya. Baik, kemudian apa yang diharapkan mahasiswa dalam perkuliahan ini? Apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah nanti pada akhirnya memahami dan mengenal jenis usaha, izin usaha mikro kecil dan menengah, tentang PRT, kemudian halal dan hubungan industri dan lain sebagainya yang berkenaan tentang izin-izin usaha. Kemudian apa yang menjadi indikatornya? Indikatornya adalah indikator keberhasilan mahasiswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi izin usaha, kemudian memberikan interpretasi beberapa izin usaha yang ada di Indonesia, yang berlaku di Indonesia. Bahan kajiannya apa? Bahan kajian kita adalah bagaimana kolaborasi antara ciri-ciri izin usaha mikro yang diperlukan dengan izin usaha menengah. Nanti kalau kita sudah bicara mikro, tentu kita harus berpikir bagaimana meningkatkan mikro itu menjadi menengah, dan apa pula yang harus kita persiapkan. Sumber bacaan online yang mungkin bisa, selain bacaan-bacaan biasa yang bisa kita pelajari dari buku, literatur yang ada di perpustakaan dan lain sebagainya, itu dari www.modalaraya.id atau UMKM Indonesia. Ini bagus juga nih, umkmindonesia.id. Ini banyak artikel-artikel di sini, atau di www.journal.id atau dari antaranews.com juga bisa. Kemudian bisa dari ukmindonesia.id juga bisa, atau dari idcloudhouse.com. Masih banyak lah yang bisa kita pelajari. Kemudian nanti di akhir ada tugas untuk rekan-rekan sekalian adalah menuliskan pendapat saudara, rekan-rekan sekalian, apakah perizinan usaha itu diperlukan dalam berwirausaha? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Berikan jawaban itu nanti di kolom komentar ya. Baik, kita akan berbicara sedikit tentang, mengulas sedikit tentang izin usaha mikro kecil atau IUMK itu apa sih? IUMK atau izin usaha mikro kecil adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar. UMKM diharapkan dapat memberikan kepastian. Memberikan kepastian apa? Memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya. Usaha mikro kecil yang dimaksud adalah usaha produktif milik orang per orang dan badan usaha per orang yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria usaha mikro kecil dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah. Tidak termasuk hal-hal lainnya ya. Coba kita lihat apa saja. Tidak masuk ke tanah, bangunan, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Kriteria usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Luar biasa dahsyat. Terus bagaimana sih cara membuat izin usaha mikro kecil itu? Pertama adalah mengisi formulir yang memuat tentang nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan, jumlah modal usaha, dan lain sebagainya. Kemudian surat pengantar dari RT atau RW atau dari desa kalau tinggalnya di pedesaan, ya dari desa berarti. Kalau kita di perkotaan ada RT ada RW terkait lokasi usaha kita. Terus kemudian ada
permohonan perizinan dari kantor kecamatan, mengisi formulir dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga masih ada yang harus kita bahas, nanti silakan dibaca ini di ukmindonesia.id, baca tentang izin. Kemudian bagaimana juga kita lihat dari modalraya.id. Selain jadi sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2014 yang mengatur tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil, dalam aturan tersebut pemerintah menghapuskan semua biaya perizinan untuk UMKM. Jadi UMKM itu gratis. Biaya pengurusan tersebut ditanggung oleh APBN atau APBD. Pelaku UMKM hanya perlu mengurus izin gangguan atau HO dan izin mendirikan bangunan atau IMB. Selain kedua izin tersebut, pemerintah juga telah menggratiskan perizinan usaha mencakup situ, surat izin tempat usaha, TDP, tanda daftar perusahaan, izin usaha industri, IUI, dan tanda daftar industri. Terus bagaimana kita mengurus atau berkenaan tentang sertifikasi halal? Dari antaranews.com, LPPOM meminta keterlibatan pemerintah untuk dapat ikut serta memberantas pelaku usaha yang menampilkan label halal ilegal. Ini banyak ya sekarang, labelnya ada tulisan halal tapi ternyata dia tidak halal. Nah, ini juga harus kita urus. Kenapa? Ini untuk meyakinkan customer kita bahwasanya produk kita itu layak untuk dimakan. Nah, sehingga kalau kita mengurus izin usaha halal, kita juga akan meningkatkan penjualan kita juga. Bagaimana tata caranya untuk memperoleh sertifikasi halal? Jika kita pelaku UMKM di bidang pangan, maka ada beberapa hal juga yang harus kita pahami tentang pembuatan label halal ini. Tahapan penerbitan sertifikat halal antara lain: yang pertama, memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan sistem jaminan halal atau SJH. Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Ringkasan HAS 23000 dapat dilihat nanti di file ini ya. Silakan dibuka file yang saya berikan, saya share juga ke dalam pembelajaran ini. Kemudian menerapkan sistem jaminan halal, menyiapkan dokumentasi sertifikasi halal, melakukan pendaftaran sertifikasi halal atau melakukan upload data, kemudian melakukan monitoring pre-audit, membayar akad sertifikasi, kemudian pelaksanaan audit, melakukan monitoring pasca audit, memperoleh sertifikat halal dan lain sebagainya. Ini referensinya dari mana? Dari LPPOM. Jadi kita juga bisa membuka website halalmui.org.id. Oke, sebentar. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin ini yang dapat disampaikan dalam pertemuan kita ini. Artinya dengan kata lain adalah perizinan usaha itu harus ada kesimpulan dari kita nih. Perlu nggak kita izin usaha? Perlu tidak label halal? Perlu tidak kita memiliki NIK, nomor induk berusaha? Perlu tidak kita memiliki PIRT kalau kita di bidang makanan? Nah, perusahaan industri rumah tangga. Nah, kalau perlu, bagaimana proses melaksanakannya? Bagaimana kita bisa mendapatkan izin-izin tersebut? Kemudian bagaimana juga nanti pada akhirnya memberikan efek yang positif kepada penjualan kita atau meningkatkan penjualan kita. Kenapa? Karena orang merasa yakin bahwasanya penjualan kita memang sudah resmi, bukan odong-odong dan lain sebagainya. Baik rekan-rekan sekalian, demikian yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan di share, like, dan berbagilah untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.